wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bismillah, alhamdulillah, wa syukur ala ni'amillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Yang terhormat Kepala Sekolah SDNP 3 Tanjung, Bapak Jazrom, yang kami hormati pemateri Bapak Afif, yang kami hormati Bapak Ibu guru sekalian. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaat-Nya di hari akhir nanti. Bapak Ibu yang saya hormati, adapun susunan acara pada pagi hari ini, yang pertama pembukaan, yang kedua penyampaian materi, yang ketiga refleksi, dan yang keempat penutup. Untuk acara yang pertama pembukaan, marilah kita buka dengan bacaan basmalah bagian beragama Islam, bagian beragama selain Islam menyesuaikan sesuai kepercayaannya. Mari saya katakan Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang kedua, yakni penyampaian materi dari Bapak Ahmad Afif, kepada beliau kami persilakan. Mohon izin saya berdiri Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mukadimah saya ikut yang ke depan. Bapak Ibu guru yang saya hormati, pada kesempatan ini saya Ahmad Afif selaku calon guru penggerak angkatan 7 akan menyampaikan hasil nyata dari modul 1-4 yang berkaitan dengan budaya positif yang sudah kami pelajari sekitar 1 bulan yang lalu. Untuk itu kami bertugas mengulaskan pada panjenengan semua keluarga SDN 3 Tanjung. Mungkin nanti jika ada hal yang belum pas bisa ditanyakan. Kalau mungkin ada hal masukan yang untuk memberi masukan pada kami, akan sangat kami tunggu. Bapak Ibu, saya akan mengganggu panjenengan kurang lebih kira-kira sampai dengan waktu 1 jam ke depan. Acara kedua adalah penyampaian materi. Di sini Bapak Ibu, pada awal materi akan kami sampaikan tentang konsep budaya positif modul 1-4. Pada pagi ini saya akan menyampaikan 7 hal yang berkaitan hal yang akan saya sampaikan yang sudah saya pelajari 1 bulan yang lalu. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua berkaitan dengan disiplin positif. Nanti dari disiplin positif akan memunculkan motivasi perilaku manusia, terutama pada pelajar. Nanti juga ada hal yang berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia. Kemudian yang kelima ada posisi kontrol atau restitusi. Ini mungkin hal baru di sekolah kita. Ya, saya juga baru memahaminya ketika belajar ini. Yang keenam ada keyakinan kelas. Dan yang ketujuh ada segitiga restitusi. Ini nanti akan saya sampaikan kurang lebih selama 1 jam. Nanti jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan, saya dapat pandangan untuk bisa merespon apa yang kami sampaikan. Yang pertama, pembelajaran pertama adalah perubahan paradigma belajar. Secara bahasa Bapak Ibu, bahwa paradigma ini merupakan mekanisme cara pandang seorang terhadap sesuatu yang mempengaruhinya dalam berpikir. Di dalam materi ini nanti akan kami sampaikan kenapa kok harus kita ubah paradigma belajar oleh siswa dan juga paradigma belajar oleh guru. Ada beberapa hal yang mempengaruhi paradigma akan kita pelajari di sini. Kalau dulu kan anak-anak kita ketika
disuruh ke sekolah untuk belajar. Orang-orang tua itu berpikir bahwa yang penting belajar itu bisa membaca, bisa menulis, dan bisa berhitung. Nah ini paradigma ini perlu kita rubah. Ini Pak, sampaikan aja ya. Dari sini, Bapak Ibu, ada hal yang perlu saya ulangi dari Pak. Yang pertama ini perubahan paradigma. Ini dimulai dari ilusi guru mengontrol murid. Bapak Ibu, ini belum keluar di slide ya. Apa ya maksudnya? Tidak apa, yang penting saya sampaikan. Artinya apa Bapak Ibu? Bahwa paradigma ini dimulai dari guru ke siswa. Bahwa cara pandang belajar siswa ini harus kita ubah, harus kita tanamkan. Dan guru berperan penting pada hal ini, sehingga ketika mereka ke sekolah, kita harus bisa mengubah paradigma mereka tidak hanya untuk belajar membaca saja, menulis saja, berhitung saja, tapi juga dengan hal yang lain. Yang kedua, berkaitan dengan ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ketika anak-anak belajar, Bapak Ibu ketika di sekolah, ini yang bisa merubah paradigma mereka. Ini adalah ilusi berkaitan dengan hal-hal yang positif yang bisa kita tanamkan pada anak dan cita-cita. Kita harus bisa menanamkan pada anak ke depan ingin jadi apa. Ini harus kita tanamkan melalui penguatan positif yang efektif dan bermanfaat. Yang ketiga adalah satunya adalah ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kita bisa mengingatkan anak Bapak Ibu ketika anak dalam belajar, masih belajar, kemudian anak ini belum mampu untuk menerima pelajaran, kita bisa mengingatkan dengan mengkritik, dengan mengingatkan mereka. Mengingatkan dengan cara bagaimana? Ya kita sebagai guru, Bapak Ibu, sekali lagi pada anak penguatkan dengan memberikan tutur, colong dewa itu dan sebagainya, dengan cara-cara yang menguatkan mereka supaya apa? Tidak hanya belajar itu hanya untuk membaca, menulis dan berhitung saja, tapi ada hal yang lain. Sehingga nanti ke depan di materi yang belakang akan saya sampaikan kenapa kok harus ada perubahan paradigma sampai nanti ada peraturan dari pemerintah. Yang selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Anak-anak kita ketika belajar, sebagai orang tua misalkan, kalau kita anak kita ketika belajar kalau tidak semangat, kita berhak untuk memaksa. Sebagai orang tua di rumah, kita berhak untuk memaksa anak kita. Di sekolah, kita juga berhak untuk memaksa anak kita. Supaya apa? Supaya mereka mempelajari hal yang baru ini, merubah paradigma belajarnya untuk lebih bisa memahami pelajaran dengan baik dan mempelajari hal yang baik. Ini yang dirasakan. Sehingga 4 hal ini akan mempengaruhi teori motor atau teori dari paradigma. Kemudian Bapak Ibu, kemudian ilusi guru mengontrol ini sudah saya sampaikan. Ini berkaitan dengan hal yang memaksa murid untuk berbuat sesuatu kalau murid tersebut memiliki untuk tidak melakukannya. Menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Kemudian kalau yang bermanfaat, sekali lagi tadi saya sampaikan di depan, tidak keluar slide-nya ini. Ada masalah apa ini? Oke, kita menuju ke hal-hal yang mempengaruhi paradigma. Ada pendapat dari seorang ahli yang bernama Stephen Covey, cara bahasa ini. Bagaimana seseorang bisa merubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Bagaimana caranya? Ahli ini mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit demi sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki
cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Bisa keluar lagi. Ini Bapak Ibu. Sehingga di sini kalau ahli mengatakan bahwa ini loh yang berubah tentang paradigma kita, bahwa stimulus respon ini akan mempengaruhi teori kontrol. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, tentang realitas kehidupan kita itu sama, itu respon dari dalam diri kita. Tapi kenyataannya adalah realitas kebutuhan kita itu berbeda, sehingga kita tidak bisa memaksa anak harus seperti ini, tidak bisa. Tapi kita hanya bisa motivasi saja. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Kita kan harapannya punya anak, punya murid, pokoknya harus sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tapi nyatanya apa? Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Sehingga nanti kita juga berharap, diharapkan bisa mampu menerapkan ini pada anak. Sehingga jiwa egois kita seperti guru tidak harus seperti ini, tapi kita hanya mengarahkan. Yang berikutnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ini kalau dalam pribadi kita. Tapi yang terjadi, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ini yang disampaikan oleh para ahli. Kemudian, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Biasanya seperti itu. Kalau ada anak yang dapat itu, wah salah yang jelas ini. Tapi nyatanya apa? Semua perilaku memiliki tujuan. Nanti di belakang akan saya sampaikan beberapa. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Kalau kita salah, kadang-kadang berpikir seperti ini mungkin. Saya salah tidak apa-apa ya, mungkin nanti ada yang mengingat saya. Ya. Tapi nyatanya apa? Kalau dalam dari kita, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ini yang bisa mengubah paradigma kita ya memang dari dalam diri kita. Orang lain itu hanya memberikan stimulus saja, tidak bisa apa istilahnya, tidak bisa mengontrol kita. Saya bisa mengontrol orang lain. Kenyataannya apa? Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ini yang mengatakan. Kemudian pemaksaan ada pada saat rujukan, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ini yang terjadi. Kemudian yang terakhir, model berpikir menang kalah, model berpikir menang-menang. Ini yang terjadi pada stimulus kita. Yang selanjutnya Bapak Ibu akan saya sampaikan berkaitan dengan pelajaran yang kedua, yaitu disiplin positif. Apakah yang diharapkan dari paradigma yang berubah? Nanti akan muncul disiplin positif. Bapak pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara menyatakan, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan. Kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada dalam suasana yang merdeka. Artinya apa Bapak Ibu? Dari sini dapat kita pahami bahwa disiplin itu tidak hanya berupa hukuman, tapi apa? Harus kita munculkan. Kalau memang kita tidak bisa mendisiplinkan diri kita, nanti pemerintah berkewajiban mendisiplinkan kita. Di dalam pendidikan bersama, pemerintah juga sudah berusaha untuk mendisiplinkan kita. Apa yang terjadi dari sini? Sebagai pendidik, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak
yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan diri bersama dan memiliki motivasi intrinsik bukan hanya ekstrinsik. Yang terakhir yang perlu kita garisbawahi dari ini, kita akan berusaha mendisiplinkan anak, tapi mereka tidak merasa didisiplinkan. Kenapa? Karena muncul dari dalam, tidak dari luar. Ini yang diharapkan. Sehingga apa? Dari sinilah nanti akan muncul yang namanya disiplin positif. Kemudian dari sini Bapak Ibu akan muncul nilai-nilai kebajikan yang universal. Apa itu? Nilai-nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Ini yang diharapkan. Sehingga Dr. William Glasser pada teori kontrol menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan dan dengan menguatkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dan dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Sekali lagi Bapak Ibu, disiplin di sini yang diharapkan dari materi ini tidak hanya mereka membaca tulisan, tapi menerapkannya dari dalam hati. Anak-anak kita alhamdulillah SD kita sudah berusaha seperti itu. Kita masuk jam 7, anak-anak sudah datang kurang dari jam 7. Kenapa? Mereka terbawa dari dalam. Alhamdulillah kita sudah bisa melaksanakannya dengan baik. Dari sini Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai pendidikan anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, inilah yang diharapkan. Sehingga muncul hal-hal positif dari dalam akan membawa pemerintah mengajak kita untuk membuat profil pelajar Pancasila. Apa itu yang diharapkan? Yang pertama, siswa kita adalah beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Alhamdulillah kalau kita sudah menuju ke situ, baik yang muslim maupun yang non muslim itu berusaha. Mereka berusaha untuk menjadikan mereka beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita Bapak Ibu guru hanya bisa mengarahkan mereka biar tidak melenceng. Terutama yang akhlak mulia. Di sini saya sudah menyampaikan dimanapun, di sini murid kita itu ada yang muslim, ada yang muslim. Saya sebagai guru PAI, tapi anak yang non muslim menganggap saya itu gurunya. Nah ini ya akhlak mulia yang diharapkan. Bu Minta yang sebagai guru Buddha, ada yang muslim mengatakan itu masih itu guru saya. Tidak boleh. Itu guru Islam, itu boleh juga tidak. Ini akhlak mulia sudah terang dari diri kita, anak kita. Yang kedua mandiri. Alhamdulillah kalau mungkin di sini mandiri sudah mulai anak memunculkan kemandiriannya dengan berdisiplin, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, kemudian kreatif. Ini sudah kita tanamkan. Kita berharap untuk bisa menuju ke sana. Kalau dalam materi pelajaran ini baru kelas 1 dan kelas 4 yang menerapkan profil Pancasila, tapi secara tidak langsung Bapak Ibu, kita sudah berusaha menerapkan itu walaupun belum ke materi yang sepenuhnya. Ini yang diharapkan. Dari paradigma tadi akan muncul disiplin yang positif dan pemerintah menerapkan disiplin positif itu akan muncul dari generasi yang profil pelajar Pancasila. Ini yang diharapkan. Yang ketiga Bapak Ibu, saya akan menyampaikan tentang materi yang ketiga, yaitu berkaitan dengan motivasi perilaku manusia. Pembelajaran ketiga adalah motivasi perilaku manusia. Apa itu motivasi perilaku manusia? Mungkin hal ini sudah kita alami tapi kita mungkin belum paham tentang teorinya. Nah ini saya dapatkan ketika kemarin di materi 1.4 masih modul 1 yang disampaikan oleh Dean Gosen menyatakan bahwa ada 3 motivasi perilaku manusia.
pelajar kita, anak sekolah kita, ya, ini juga punya motivasi. Kita bisa melihat dari perilaku mereka. Yang pertama apa? Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Motivasi ini adalah eksternal. Ya. Anak kita kadang Bapak Ibu, Pak, saya tak masuk kurang dari jam 7. Kenapa Pak kurang dari jam 7? Khawatir mulai dihukum lagi, berarti masih belum pas. Berarti mereka disiplin itu masih berasal dari luar. Ini harapan ini belum bagus. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, ini masih motivasi eksternal. Suatu contoh seperti ini. Ya. Kita kadang pas pulang, ini yang sering kita lakukan nih. Ini kalau bagus, tapi kalau menurut ini belum bagus. Ayo anak-anak kita nantang-nantangan atau kita pakai kuis yang bisa nanti pulang. Nah ini yang bisa nantang dan bisa jawab nanti pulang duluan. Satu sisi bagus, tapi kalau ini melihat ini, ya, ini berarti mereka ketika menjawab itu karena apa? Karena berharap mendapat imbalan untuk pulang lebih dulu. Ini masih sifatnya sama. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Ini yang berawal dari internal dalam hati. Ini yang kita harapkan. Sehingga apa? Mereka ada aturan datang jam 7 atau tidak, mereka tetap lebih datang lebih awal. Mereka mau pulang ada kuis atau tidak, ketika mau pulang antar dulu. Tapi kadang anak kita kan tidak gitu. Ayo, kalau tidak antar dan jawab, nanti tidak boleh pulang. Nah, ini masih bersifat eksternal. Harapannya seperti ini, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini harapannya. Di dalam selanjutnya, menurut Ki Dewanto, orang yang merdeka itu kan harus disiplin. Apa itu merdeka? Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Ki Dewanto, pemikir konsepsi keteladanan sikap merdeka pada tahun 2013, bukunya halaman 469. Merdeka itu kan identik kalau kita sudah lepas dari penjajah. Nonton Bapak Ibu ini. Nah, ini diharapkan di sini kita sudah di zaman yang merdeka. Diharapkan apa? Bahwa kita juga cakap untuk memerintah diri sendiri dari dalam diri kita. Kenapa? Karena kita memunculkan budaya positif tadi, paradigma sudah kita rubah, budaya positif sudah kita tanamkan, dan di dalam diri kita akan muncul jiwa intrinsik dari dalam, pemikiran dari dalam untuk bisa berbuat lebih baik lagi. Yang selanjutnya Bapak Ibu, materi keempat adalah kebutuhan dasar manusia. Ada 5 hal yang menjadi kebutuhan dasar manusia. Maka di dalam materi ini kemarin dari Bapak Ibu tutor kami menyatakan, jika kebutuhan manusia ini tidak terpenuhi, salah satunya mungkin tidak terpenuhi, mereka akan berontak. Sehingga, mohon maaf, kenyamanan suatu tempat, kenyamanan ketika belajar, kenyamanan ketika kita bekerja, kenyamanan ketika kita di masyarakat, ini biasanya terpengaruh dari 5 hal ini. Ya, nanti akan kita olah satu persatu. Yang pertama, bertahan hidup. Ini hampir semua orang kebutuhan hidupnya itu seperti itu. Yang kedua, ada penguasaan, kasih sayang dan rasa terima kasih, kebebasan, dan juga kesenangan. Ini 5 hal kebutuhan dasar manusia. Ini pasti, ya, pasti. Walaupun kita belum tahu maknanya, tapi ini pasti akan menjadi kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, Bapak Ibu, ini saya ulas agak panjang karena ini materi ini berkaitan dengan
hal-hal yang mempengaruhi kenyamanan, terutama dalam hal yang bekerja. Kita ambil bisnis sudah nyaman, walaupun secara teori kita tidak menerapkan 5 hal itu, tapi kita sudah melaksanakannya sehingga akan muncul kenyamanan ketika bekerja dan juga akan belajar. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Pasti ini. Kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Misalnya kesehatan, rumah, dan makanan, kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan merasa aman. Ini Bapak, pasti ini manusia pasti akan butuh ini. Kalau tidak ada salah satunya saja dengan sehat kita ada, tapi rumah tidak ada, mohon maaf, kita juga tidak akan nyaman. Rumah ada, makanan ada, sehat ada, mohon maaf, kita juga tidak akan nyaman. Sehat aman ada, sehat rumah makan ada, tapi tidak aman. Seperti kemarin kita ada longsor dan sebagainya, itu juga kita akan Bapak Ibu. Sehingga inilah kebutuhan manusia. Ini salah satunya yang menjadi kebutuhan adalah kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Manusia pasti pengen ini. Tidak ada orang yang saya tidak ingin disayang orang lain, saya tidak ingin diterima orang lain, pokoknya saya ingin hidup sendiri. Itu tidak ada. Apa itu kebutuhan yang diterima? Kebutuhan ini ada 3 kebutuhan. Berikutnya adalah kebutuhan psikologis, kebutuhan untuk disayang dan diterima, meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Pasti orang pasti akan ingin hidup sosial. Orang tidak akan hidup sendiri. Suatu dalam sekolah kita, saya nggak ingin hidup sendiri, tidak mungkin. Kita masih membutuhkan orang lain. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, pasti kita yang ingin memberi kasih sayang dan juga kita akan ingin juga menerima kasih sayang. Dan cara Mas Fit, waktu sampai bertepuk sebelah tangan, bertepuk kudunya 2 tangan. Kenapa? Ya menerima, ya memberi. Yang berikutnya kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Ini pasti Bapak Ibu. Nih. Orang kalau sudah tidak merasa, aku bisa bagian dari Bapak Ibu dulu ini, mesti sangat nyaman. Akhirnya kok berontak. Dan cara rekan dinas, dan Bapak dengan dia dulu, Bapak dulu mutasi deh. Mau ngalahinnya, orang yang mana mutasi deh. Ayo nanti dapat lagi, betul atau mutasi lagi, kita nyaman di sini. Pertahankan. Masih terkait sama kita dengan. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap berhubungan dengan orang lain. Pasti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang, wilayah pemeliharaan dan juga kelompok di mana kita bergabung. Pasti jawaban itu. Ini akan diterima. Kita saja dengan pasangan hidup ini yang terjadi bagaimana di masyarakat kita Pak Ibu. Jika pasangan hidup bisa aku kira bagian hidupmu, ya alhamdulillah jangan sampai terjadi. Yang keluar ya menuju ke tempat orang yang Jeporo ya. Ini sehingga ini jangan sampai nih. Pasangan hidup pasti. Yang selanjutnya Bapak Ibu, penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Apa itu? Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati. Ini meliputi self-esteem dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Ini pasti Bapak Ibu bahwa ada penguasaan. Mohon maaf, tidak hanya dalam satu institusi. Artinya apa penguasaan ini? Bahwa hal-hal yang berkaitan dengan kita perlu menguasai. Kita dengan anak saja di kelas ya Bapak Ibu. Kita juga perlu menguasai anak-anak. Anak kalau ingin kita kan bocah itu diajari mau, diperintah mau, dikokon mau. Tapi nyatanya kadang anak itu kan ikut hal baru. Ketika ditanya, kok nanya?
terus meneh apa nek ini ada sendiri kamu nanya ya terus meneh apa itu nggak tahu kok tadi saya itu yang terjadi sehingga kita ini tetap pengen menguasai anak. Lah bagaimana caranya? Ya kita ada di dalam diri kita anak yang seperti ini butuh kebutuhan apa yang belum dari 5 hal yang akan kita pelajari. Kadang kalau tidak tertulis salah satu pasti anak sudah pengen menguasai kelas dengan cara apa? Menunjukkan saya itu bisa kok. Walaupun saya tidak bisa, saya tetap menunjukkan saya itu berkuasa. Ini anak-anak kita. Yang selanjutnya adalah kebebasan. Pasti kebutuhan menempat yang kelima yang keempat adalah kebutuhan akan pilihan dari 5 hal tadi. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi mempunyai pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba. Ini pasti yang nantikan. Tidak terlalu terpengaruh orang lain dan senang mencoba hal baru. Anak kadang ada seperti ini Bapak Ibu. Pokoknya saya pengen bebas. Nah, kelas 1, 2, kelas 1, 2 nih biasanya. Itu memang pengen bebas. Dan ini bukan mereka. Mereka itu pengen ini. Tidak terpengaruh oleh orang lain. Bapak Ibu guru, kita itu di kelas itu jangan orang lain. Bapak Ibu, sehingga apa? Mereka pengen bebas. Dia mau. Ketika ditanya, kamu nanya ya? Nah ini tugas kita Bapak Ibu untuk mendisiplinkan anak seperti itu. Ini juga kita temui. Mencoba hal baru dan menarik. Nanti kita akan hal seperti ini. Ini kebebasan bahwa ini adalah kebutuhan anak. Kalau ini tidak dipenuhi, pasti akan berontak. Yang selanjutnya yang kelima adalah kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang. Kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Apa itu? Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun, betapa menyedihkannya. Glaser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Semua hewan dengan tingkat intelijensi tinggi, anjing, lumba-lumba, primata lain bermain. Saat mereka bermain, mereka mempelajari keterampilan hidup. Yang penting manusia tidak berbeda. Manusia tidak berbeda. Artinya apa Bapak Ibu? Bahwa ketika belajar kita doa kita untuk senang. Jangan sampai kita merasa menekan mereka untuk apa ya? Kamu harus seperti ini, kamu harus seperti ini. Ini harapan ini tidak pas. Sehingga apa Bapak Ibu? Kadang-kadang kita harus kita bawa ini senang, bermain dan tertawa. Caranya kadang kita buat seluruh mungkin, semeriah-meriah mungkin, sekreatif mungkin. Ya, ini dengan 5 hal ini dari A, B, C, D, E tadi dari awal sampai akhir. Ini adalah kebutuhan dasar manusia. Kalau tidak terpenuhi salah satunya, pasti mereka akan tidak nyaman dan mereka akan komplain. Selanjutnya Bapak Ibu, materi yang selanjutnya adalah posisi kontrol. Posisi kontrol, pembelajaran kelima. Posisi kontrol restitusi. Apa itu ini? Ini hal baru. Sekali lagi, saya juga baru tahu kemarin. Apa itu? Yang dimaksud ini, kita bisa mengontrol anak dengan 5 hal. Yang pertama dengan penghukum, perintah disiplin, kudu jemput. Yang kedua dengan membuat merasa bersalah, berdisiplin. Yang ketiga kita menjadi teman mereka. Nanti akan kita lakukan satu persatu. Yang keempat adalah menjadi pemantau. Kita hanya poin-poin saja. Yang terpenting yang utama diharapkan kita nanti akan menjadi manajer pada anak kita. Akan kita bahas satu persatu lagi. Kelihatan nih, nggak apa ya. Oke, itu belum ngebukti.
motivasi eksternal ini akan memunculkan perilaku kontrol yang negatif dan kontrol yang positif, kedua hal. Kalau yang motivasi internal akan membawa kontrol yang berhasil atau sukses, membawa kontrol diri yang baik. Akan kita ulas coba satu persatu Bapak Ibu. Dari akibatnya, ini dari guru, ini guru berkata, selanjutnya, ya, maaf, yang pertama ini guru berdua, ini guru berkata, ini hasilnya. Jika kita ada yang salah Bapak Ibu, ya, kita jika pada posisi penghubung ini menyampaikan kesalahan pada anaknya tidak dengan cara yang halus, tapi apa? Dengan cara yang asal, dengan menghadik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Kadang kita tidak sadar seperti itu Bapak Ibu. Kita kadang nyindir anak, yang menyakiti tidak, banyak itu ya. Pentak juga, menghadik, menunjuk-nunjuk. Ini tidak bagus harusnya. Ini. Kemudian apa yang dikatakan? Kalau kamu tidak melakukannya, saya akan. Ini kadang seperti itu. Benar, belum berapa kan? Tak hukum. Ini sudah menjadi kebiasaan kita. Ini belum bagus Bapak Ibu. Saya aja kalau mendisiplinkan anak ketika sholat, yang tidak sholat, Pak Guru hukum dengan nulis istighfar dan sebagainya. Ini kalau menurut ini belum bagus. Tapi kadang-kadang saya katakan, tapi ini belum bagus. Sehingga apa? Dari sini hasilnya apa? Mereka akan memberontak, kemudian pendendam dan menyalahkan orang lain. Mesti dia begini, ketika ada berat, kira-kira ada berat, Pak, bapakku, ibuku, bapakku katut. Ini mereka akan berontak. Jika kita hukum dengan beri sanksi apapun, entah itu yang hukumannya positif atau negatif, mereka akan menjadi pendendam. Yang kedua, membuat mereka bersalah. Bagaimana caranya? Guru akan berbuat berceramah, menunjukkan kekecewaannya. Apa yang diucapkan? Mereka tidak salah ya. Loh, kamu tuh kan tak suruh buat PR. Tapi kenapa? Kok malah tidak masyarakat? Ini kan membuat ibu kecewa. Bapak ibu akan kecewa. Ini mereka akan merasa bersalah. Tapi apa terjadi? Mereka akan menyembunyikan dan menyangkal dan berbohong. Ini yang dilakukan mereka. Ketika mereka, wah, kita ada PR, mungkin nanti dihukum Pak Guru tukang iso, cuma ada ngomong kadang kesitir, kayak terserah apa yang rasanya. Nah ini sehingga apa terjadi? Nanti mereka akan berbohong. Dengan cara bagaimana? Rumah isu, nurut dewangi, darah PR, seperti kalau darah PR. Ini yang terjadi. Kemudian nih, baik yang ketiga, ini bagus kita menjadi teman mereka, membuat alasan-alasan untuk murid-muridnya. Kemudian guru berkata, lakukan untuk bapak ibu yang sudah nanti bapak ibu bantu bereskan, atau nanti bapak bereskan. Artinya apa bapak? Ketika ada anak-anak bersalah, kita tidak langsung menyalahkan dengan memarahkan apa? Mengingatkan pelan-pelan. Ya semua tahu, udah ini udah sampai dan kadang kita masih jadi seperti itu bapak ibu. Ini sudah bagus, tapi nanti akan terjadi anak akan jadi tergantung pada kita. Ada yang apa? Begini, gue mesti dibantu bapak ibu dulu, diwangi. Aku nak paham ini di mana diajar ini. Kita jadi teman. Jadi teman anak. Ini bagus, tapi kalau ini melihat dari teori ini masih belum bagus. Yang keempat adalah pemantau, menghitung dan mengukur. Apa yang dilakukan? Ketika ada anak yang tidak melaksanakan PR, kita tanyakan. Kira-kira ini peraturan sekolahnya apa yang kamu langgar, yang salah dari kamu? Ini sudah bagus. Kemudian jika tidak melaksanakan PR, apa hukuman yang baru yang dulu pernah sampaikan? Mereka akan mengingat,
ketika mereka tahu salahnya dan mereka tahu hukumannya, ini yang diharapkan menjadi pemantau. Sehingga apa? Mereka akan merasa menyesuaikan bahasa Inggris bila diawasi. Cara diawasi orang busuk. Misalkan ini, kok tahu? Besok ini Senin ini Pak Guru sudah ada kenapa? Lagi izin. Sehingga mereka akan aku ada ini. Oh Pak Guru kan ngomong, Pak Guru mantap dan sadar. Ini yang terjadi. Dan yang paling bagus harapannya kita itu menjadi manajer bagi anak-anak. Sehingga apa? Membawa motivasi intrinsik, yaitu menjadi manajer, itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Contoh ini, apa yang kita yakini? Apa kamu meyakini hal tersebut? Kalau kamu meyakininya, kamu memperbaikinya. Kalau kami memperbaikinya, jadi kira-kira hal tersebut dapat menggambarkan apa tentang dirimu. Artinya apa, Bapak Ibu? Dari hal ini dikatakan apa? Ketika ada anak yang melanggar kami, kita tanyakan, kira-kira kamu ini hal apa nih? Kok bisa ini kenapa? Kita tanyakan, penyebabnya apa? Nah, kayak seperti itu. Bu Irman, contoh juga ada beberapa. Tetapi, terima kasih Bu. Ya, sehingga apa? Sehingga akan mereka merasa bahwa ini tanggung jawabnya. Yang terjadi apa? Karakter mereka akan jadi lebih baik. Ini yang diharapkan. Yang selanjutnya dari 5 hal kebutuhan manusia, kemudian ada posisi kontrol tadi akan menguntungkan hal baru yang namanya pembelajaran ekonomi itu keyakinan kelas. Ini Bapak Ibu. Sehingga kita perlu membuat keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Nah, ini pertanyaannya dari modul teman-teman katakan, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Ini ada hal yang mendasari. Apa itu? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila kendaraan bersama? Mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan atau pelajaran? Untuk mendukung motivasi intrinsik kembali dan keyakinan lebih menggunakan seorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan tertentu. Artinya apa Bapak Ibu? Keyakinan kelas ini adalah penjabaran dari peraturan yang ada. Tapi mereka terbawa dari dalam, tidak karena peraturan. Wah, kalau hari ini tidak masuk, nanti Pak Guru akan seperti ini. Kalau ini tidak pakai helm, nanti kuatnya jalur polisi. Ini belum pas. Tapi pelapornya apa? Lego helm karena pengen selamat, pengen nyaman. 3M kalau tidak melakukan karena kemudian goreng kota akan cekel Pak Satpol PP. Tidak itu, tapi kenapa? Karena hal yang lain. Akan kita bahas seperti pembahasannya. Semoga harus dinikmati. Saya kasih bayar. Ayo ya Bapak Ibu. Contoh perbedaan antara peraturan dan keyakinan kelas. Yang pertama, SUA selalu kembali. Peraturan ini. Oh iya, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini peraturannya. Harusnya apa? Ini dalam keyakinan kelas adalah membuat anak yang tanggung jawab. Kalau mereka tanggung jawab, walaupun tanpa peraturan, buku akan dikembalikan ke tempatnya. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Harusnya tidak peraturan, tidak akan ditulis. Tapi apa? Kalau dari dalam mereka akan merasa, siapapun kelas atau di luar kelas, kita tetap harus menghormati orang lain. Tidak usah pakai peraturan. Nah ini loh yang diharapkan dari keyakinan kelas yang diharapkan. Kemudian dilarang melakukan kekerasan, yaitu keselamatan. Ya, kalau keyakinan kelas sudah keselamatan, menghormati orang lain. Ini yang diharapkan.
Sehingga Bapak Ibu, kalau peraturan ini, ya, kekerasan dan apa, seharusnya kita tidak usah membuat peraturan. Dilarang menyakiti temannya, tapi apa? Akan mereka akan muncul dari dalam diri sendiri. Kenapa? Karena keselamatan dan menghormati orang lain ini yang lebih utama. Dilarang buat narkoba, amanah nggak usah kita tulis itu. Tapi apa? Mereka sudah yakin bahwa apa? Ini berkaitan dengan kesehatan. Bergantung atau menunggu giliran. Orang usah saya, aku tak ngenteni ambil kurang, tak ngenteni giliran Tuhan. Tidak seperti yang diajarkan. Tapi apa? Bahwa menghormati orang lain dan bersabar ini lebih utama. Mulanya kalau kita berdiri ketika bersama dengan anak, kita menyarankan, ayo yang itu kita dulukan. Tapi apa yang terjadi? Kadang anak masih ini, semua ini bila aku akan cepat, tidak merasa apa? Wah, tak mau orang lain lebih utama. Gunakan masker. Oke. Kalau keyakinan muncul di jalan, ini mereka merasa bahwa kesehatan dan keselamatan lebih utama, tidak karena masker. Tapi kadang kalau kita ke bank, kalau kita ke kantor-kantor yang masih dibikin, kita lewat masker itu bukan karena kesehatan, tapi apa? Karena takut diloke oleh Pak Satpam. Karena saya pernah ngalamin ini, masuk ke bank, dimaki-maki Pak Satpam, ya wes, aku ini rasa galak-galak dari uang. Saya kan begitu, kembali ngomong barang saya kalah yang ini. Kemudian jangan berdiri di kelas atau di koridor. Kenapa? Karena jangan berlari di kelas atau koridor. Kenapa? Ini menjaga keselamatan anak. Oke. Kita tidak usah kasari ya. Kita sambil aturan. Jangan lari di depan kantor. Kenapa? Karena kantor jendelanya sering kebuka. Itu berbahaya ketika nabrak. Harusnya kita tidak usah buat peraturan itu. Tapi apa? Mereka akan muncul bahwa hal ini keselamatan dan keamanan kita. Ini penting. Sehingga apa? Sehingga karena menjaga keselamatan dan keamanan, mereka akan merasa, wah, aku nek belayu menabrakku bahaya. Ini yang diharapkan. Keyakinan kelas sebaiknya dibuat tiap kelas berdasarkan kesepakatan kelas dengan arahan bawah itu. Ini yang diharapkan. Nanti akan saya munculkan gambar-gambar yang keyakinan kelas Bapak Ibu setelah ini, karena ini tidak berkaitan. Selanjutnya Bapak Ibu, ini yang hampir terakhir, yang ketiga, yang ketujuh, pembelajaran segitiga restitusi. Ending dari segala kegiatan tadi, dari awal sampai akhir, kita berharap jika ada permasalahan, hal-hal yang tidak baik pada anak, kita bisa mendisiplinkannya dengan segitiga restitusi. Apa yang Bapak Ibu? Ini mungkin hal baru. Kalau kalian sudah pernah lihat, mungkin bisa apa ya? Sebagai bahan refleksi saja. Ini Bapak Ibu. Nah ini. Segitiga restitusi diterapkan ketika menghadapi anak yang melanggar keyakinan kelas. Tadi kan dari ada disiplin, kemudian keyakinan kelas yang sudah disepakati. Contoh misalkan ada anak yang datang terlambat, ada anak yang tidak mengerjakan PR dan sebagainya. Ini kita bisa disiplinkan dengan segitiga restitusi. Ya. Ada menstabilkan identitas, ada menanyakan keyakinan kelas, ada validasi tindakan yang salah. Nanti akan kita terapkan di hutan. Kemarin ketika dalam pembelajaran saya sudah mencoba untuk menerapkan ini, ya, bahwa nanti ketika menstabilkan identitas kita akan berbicara. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Sehingga kurang PR karena ini. Nah, tidak. Tapi apa? Setiap orang itu boleh tidak melakukan PR, tapi harus dengan cara yang baik. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jika ada anak yang melanggar tidak mengerjakan PR, kita nyampaikan. Kemarin orangnya tidak kamu saja kok yang tidak mengerjakan PR, ada kok yang lain. Sehingga kamu jangan putus asa dan sebagainya. Kemudian menanyakan validasi tindakan yang salah yang kedua ini. Kamu tentu punya alasan kenapa ini bisa seperti itu. Jika kita
Kalau ada anak yang terlambat atau tidak mengerjakan PR, kita tanya, loh kenapa tidak mengerjakan PR? Kenapa Pak? Karena ini, karena itu. Nah, ada alasannya. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Biasanya mereka itu banyak alasan. Orang yang tidak melakukan hal yang benar itu pasti punya 1000 alasan, termasuk anak kita. Ini yang diharapkan. Sehingga apa? Nanti dari sini kita berharap bahwa anak kita ini menjadi lebih baik. Yang terakhir, keyakinan kelas apa yang telah kamu langgar? Kalau mungkin kita sudah pernah membuat keyakinan kelas bersama-sama, nih. Kemudian, apakah hal itu? Kemudian, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ini yang diharapkan. Sehingga apa? Dari sini Bapak Ibu, seketika diskusi ini, kita berharap ketika kita menghadapi permasalahan anak, kita merasa bahwa anak ini, bahwa hal ini baik bagi dirinya, walaupun mereka salah, tapi mereka merasa baik. Ini yang secara teori mudah, tapi penerapannya agak susah mungkin ya. Yang pertama Bapak Ibu, menstabilkan identitas akan kita bahas. Untuk membuat anak merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu guru juga pernah salah. Nah ini, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Jika ada anak yang lagi bertengkar Bapak Ibu, kita rasa mencari itu mesti salah sopo. Ini tidak usah. Tidak usah cari. Kalau dari itu nanti mereka saling menyalahkan. Lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kita selesaikan saja masalahnya. Tidak usah kita mencari siapa salah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-terus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Kan tidak. Jadi, jika kalau ada mereka yang bertekan atau terlambat kepada aturan, ya sama. Kita nanti apa ya? Kalau kita paksa untuk mencari siapa yang salah, nanti tidak lagi. Yang kedua, validasi kebutuhan, membuat murid mengenal basic need atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya. Ketika melakukan kesalahan itu, pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar. Apakah itu penguasaan, kebebasan, hasil kasih sayang, rasa diterima, kesenangan dan bertahan hidup. Guru berkata, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih dulu, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Ketika kita ada anak yang terlambat Bapak Ibu, nanti ada videonya yang saya sampaikan nanti. Mereka pasti akan beralasan, loh, kamu sudah bagus, bangun kesiangan kok masih berangkat sekolah, ini masih bagus. Tidak malah tidak sekolah kan bagus ini, kalau terlambat malah bagusnya cuma sekolah. Nah ini kita membawa mereka itu walaupun salah tapi tidak merasa bersalah. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain. Jika ada yang salah, misalkan kok sering terlambat, jadi kita membawa mereka, mengajak mereka untuk melakukan hal yang baik. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul dan sebagainya? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok pagi atau selanjutnya? Ini yang kita menunjukkan dari mereka. Jika kita tidak melulu mengatakan, wah ini harus seperti ini, tidak. Yang terakhir dari ini adalah menuju menanyakan keadaan kelas. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Tadi kan kita sudah membuat keyakinan kelas. Lah keyakinan kelas itu yang dirasakan apa? Kita tanyakan pada mereka. Jika ada anak yang bersalah melanggar, kita tanyakan, kira-kira kamu salahmu apa kok? Nah itu seperti itu. Kita malah kita caci maki dan sebagainya. Apa nilai yang kita bertanya di kelas sekolah kita? Nilai-nilai universal yang telah kita sepakati. Kelas yang ideal apakah yang kamu inginkan dan seterusnya. Apakah kamu melakukan jadi orang yang seperti itu dan sebagainya. Ini yang diharapkan. Jika apa? Jika ada masalah, kita selesaikan dengan stabil identitas, validasi kebutuhan, dan tanyakan keyakinan kelas.
Bapak Ibu yang terakhir, saya ada video ini akan saya kasih potongan satu persatu, tidak keseluruhan, karena kalau keseluruhan waktunya tidak cukup Bapak Ibu. Untuk disimak ketika saya menghadapi masalah yang terjadi pada anak. Ini ketika menjadi anak yang salah dengan temannya. Sehingga apa Bapak Ibu yang terakhir menjadi penerapan yang kita harapkan adalah dalam penerapan program disiplin positif hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi korbannya saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among, bagi manajer yang menuntut murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Demikian Bapak Ibu, terima kasih apa yang sudah panjenengan tersani, ya. Ya. Ketika yang besar gambar ini Bapak Ibu, ini adalah gambar ketika anak sedang membagikan kelas Bapak Ibu. Diakan kelas yang diharapkan bersama bukan merebut kira-kira apa yang disepakati. Kemudian mereka juga akan memunculkan kelas yang lain, ini di kelas yang lain. Kesepakatan bersama kelas ini jadi lebih baik. Ini yang diharapkan dari hal berpikir positif, sehingga mereka tidak tertanam karena peraturan, tapi karena tertanam baik dari dalam dirinya masing-masing. Demikian Bapak Ibu yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf dari awal sampai akhir. Tutur kata saya yang tidak pas, mohon maaf sebanyak-banyaknya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Afif atas penyampaian materinya. Untuk acara yang selanjutnya yakni refleksi, kami persilakan Bapak Ibu untuk bertanya atau memberikan
Bapak Bupati ya. Berkaitan dengan hari di atas yang menjadi pertanyaan saya adalah tentang kita sebagai kontrol, kita beri sebagai kontrol juga sebagai manajer. Yang diharapkan untuk hal tersebut adalah ke anak, yang intinya anak itu supaya baik, kita yang mengontrol, kita yang mengatur, kita yang memanajeri. Tapi pada dasarnya anak itu kan mempunyai karakter yang berbeda-beda dan mempunyai tujuan yang berbeda-beda juga. Jadi ketika kita mempunyai mengontrol dari beberapa anak tersebut, pada dasarnya gini Mbak, yang saya tanyakan itu gini, intinya itu kan peraturan kan dibuat sendiri, tidak peraturan, kesepakatan dibuat sendiri dari hati nurani sendiri. Sedangkan itu kalau kita biasanya kan menerapkan aturan yang harus diterapkan. Kalau dilihat dari secara keseluruhan kan intinya sama saja, intinya hampir sama. Cuma ini kan ikhlas dari anak yang diharapkan adalah yang menjadi pertanyaan saya, bagaimana cara menerapkan itu ke anak? Karena yang terbiasa dia melakukan ini karena kan tidak walaupun kan, ya, untuk merubah paradigma anak dari karena menjadi walaupun itu yang menjadi pertanyaan yang menjadi yang ingin saya tanyakan kepada Bapak, caranya bagaimana? Nah, terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan dari Pak Ate, bahwa berkaitan dengan ini Pak, di dalam materi ini tidak ada hal-hal terpenting yang kita tanamkan pada anak supaya secara tidak langsung bahwa mereka itu terbawa. Yang pertama Pak, ada tanggung jawab, ada sifat menghargai orang lain, ada keselamatan dan sebagainya. Ini kita tanamkan bahwa Pak, kita itu punya kebutuhan dasar yang harus terpenuhi, yang tercipta kembali dari dalam diri masing-masing. Jika kalau kebutuhan ini bisa tertanam dalam diri masing-masing, kalau nanti keyakinan orang akan bisa berjalan dengan dari awal yang saya sampaikan sampai dengan akhir tadi, ini akan membawa kebaikan, membuat mereka itu menjadi orang yang bisa menata diri, sehingga Pak, membawa dirinya menjadi manajer dirinya masing-masing. Tidak karena terhukum, tidak karena aturan, tapi akan yakin bahwa ini kebutuhan saya lebih baik, ini kebutuhan saya lebih baik. Ini Pak ya. Kira-kira seperti apa Pak? Ya, tapi Pak. Ya, kita. Silakan Bapak Ibu yang lain. Ada yang ditanyakan. Betul. Terima kasih atas yang diberikan kepada saya selaku guru kelas 2. Tadinya Bapak Afif memberi materi katanya tentang motivasi eksternal ya Pak. Motivasi eksternal. Tadi kan Pak Afif kan katanya begini, jangan memberikan kalau mau pulang tidak boleh
dan lain sebagainya, kadang ya tebak kata atau anteng-antengan seperti itu, permintaan dari murid sendiri, dari siswa. Padahal saya itu sudah intinya ya bukan lelah ya, namanya itu bukan lelah, tapi bagaimana ya itu kemauan dari murid itu sendiri. Itu menurut Bapak Akif bagaimana? Terima kasih. Oke, saya ada Bapak Ibu, khusus selaku pelajar. Kalau hari ini berdasar permintaan sekolah, ini berarti sudah potong ini. Oke, yang kelas ini adalah mereka bisa dilayani dengan permintaan mereka. Karena kalau mereka ingin, berarti kan berdasar kebutuhan mereka ini juga ingin ada kesenangan sendiri atas kegiatan kelasnya. Dengan bentuk apa? Dengan bentuk kuis ketika kelas. Jika itu karena keinginan mereka, kita iyakan sebagai kegiatan kelas, karena mereka butuh senang ketika itu. Tapi kalau kita memaksa di dalam hati ini, kita maksa, pokoknya seperti ini, ini yang tidak diharapkan. Mereka seperti itu, nanti berkaitan dengan kesenangan, kebutuhan kesenangan, dan juga kegiatan kelas. Saya kira itu bagus jika masih dalam tidak apa-apa. Bisa dijawab ya? Yang lain silakan kalau ingin. Silakan Bapak Ibu. Dari materi yang memberi waktu untuk peserta. Di sini dari perubahan paradigma belajar siswa itu akan mempengaruhi interaksi mengontrol. Untuk perilaku guru dilihat sebagai suatu kebiasaan. Itu semua perilaku mempunyai tujuan. Itu yang kaitannya dengan Bapak Ibu guru. Itu tentu di situ melaksanakan yaitu suatu perilaku yang buruk dilihat sebagai suatu kebiasaan. Nah, suatu perilaku itu kan mempunyai tujuan. Ya, di sini saya tidak bertanya, namun minta contohnya. Contohnya dalam pelaksanaannya di dalam kegiatan proses belajar mengajar pada anak didik. Itu dari perilaku buruk dilihat sebagai suatu kebiasaan. Itu lagi contohnya saja. Oke Bapak, terima kasih atas contohnya dari kepala sekolah. Kalau perilaku buruk ini jika kita lihat sebagai salah, sebagai memiliki tujuan, kata Bapak ini. Anak jika berperilaku buruk itu kita lihat dari sini Bapak. Dari 5 kebutuhan dasar manusia, mereka kadang berperilaku buruk. Ini tujuannya satu, untuk menunjukkan kebebasan. Nah ini loh, kebebasan yang diharapkan anak kita sekarang kan bahwa kebebasan itu hal yang baik, tapi itu seperti ini. Sehingga kadang mereka itu gurunya dijelas lagi ketika diajar malah lain-lain muridnya. Sehingga mereka itu ingin adanya memenuhi kebutuhannya itu untuk bisa kebebasan. Mereka seperti itu. Bapak Ibu, lain ya? Cukup? Oke.